Arcade tersedia hanya di RCTI Plus Super App. Mainkan sekarang. Ustadz harus begini ya standarnya, pakaiannya harus begini, gaya bicaranya harus begini. Kita nggak bisa paksakan itu. Yang penting ya edukasi atau kita pisahkan pejabat dan pendakwah. Pada saat itu kan kejadian beliau sebagai seorang pendakwah, gitu. Ya beliau secara spontan begitu menyadari kehilafannya kan langsung minta maaf. Bang, salah satu tuntutan netizen untuk memboikot Gus Miftah. Apanya yang mau diboikot? Beliau syiar kok berdakwah. Setiap pendakwah tentunya mempunyai ciri khas masing-masing. Ya, ada Ustadz A, Kiai A, B, C punya gaya cara masing-masing. Seperti yang saya tahu, beliau ini agak unik. Beliau bisa masuk ke satu tempat maksiat dan dia di situ berdakwah. Gitu. Artinya ya punya ciri khas masing-masing. Sekali lagi saya sampaikan bahwa tidak bijaksana kalau memang dia dipaksa harus dicopot, dibikin ini itu. Janganlah, gitu. Biarkan dia bekerja, gitu. Dia bekerja, tentunya dia juga akan ke depan lebih mawas diri pastinya, gitu. Jadi ya tolong jangan sampai ini menjadi satu hal yang tidak baik ke depan. Padahal si Bapak ST-nya juga sudah legowo, sudah memaafkan secara lahir dan batin. Kalau saya lihat ya kemarin sampai ada air mata, peluk-pelukan. Artinya kan di situ ada emosional yang betul-betul dari batin gitu ya. Bang, ada sempat ditegur sama partai Gerindra, benar Bang? Ya? Ditegur partai Gerindra. Oh, kalau itu saya tidak berkapasitas menjawab. Itu kan urusan partai ya. Bang, banyak yang Bang, yang mengenai teguran dari Pak LPD itu adalah teguran dari Pak Prabowo atau dari Saya tidak berkapasitas menjawab karena saya nggak tahu. Bang, tapi dengan adanya masalah ini beredar juga banyak link-link kebiasaan Gus Miftah yang bersifat kadang asal atau guyonan seperti itu. Menurut Abang sebagai pemuka agama kedepannya Gus Miftah akan menjaga sikap atau bagaimana? Ya, gini. Jadi memang saya sampaikan tadi bahwa setiap pendakwah itu punya ciri khas. Entah itu guyonan, entah itu gaya penampilan, entah itu gaya dia menyampaikan dakwah-dakwahnya. Itu memang kan orang punya ciri khas ya. Kita nggak bisa paksa, lo tuh pendakwah ya, lo tuh ulama, lo kiai, lo harus begini. Nggak bisa. Semua orang punya ciri khas, punya style sendiri. Mungkin kalau saya nih bercanda, saya dorong gini. Mungkin orang lihat, waduh, kok Sunan begitu ya sama rekannya. Padahal mungkin bapak ini sama saya sudah biasa istilahnya guyonannya seperti itu gitu. Nah mungkin pada saat ceramah itu guyonannya itu ya yang dirasakan oleh Pak pedagang es teh itu mungkin dianggap oleh masyarakat kan juga kurang pas. Jadi kita nggak bisa paksakan orang harus berubah atau standarnya lo mau jadi pendakwah, lo mau jadi kiai, mau jadi ustadz harus begini ya standarnya, pakaiannya harus begini, gaya bicaranya harus begini. Kita nggak bisa paksakan itu. Yang penting ya edukasi atau ilmu-ilmu agamanya yang dia sampaikan itu tidak melenceng. Ya, tidak melenceng dari aturan agama. Itu kalau buat sudut pandang saya gitu. Tapi Gus Miftah sendiri merasakan bahwa itu ada pelajaran untuk dirinya. Iya, betul. Kan seperti saya bilang tadi. Kita nggak pernah tahu dalam peristiwa yang viral ini apakah memang ada teguran untuk Gus Miftah, apakah memang cara Allah mau mengangkat si pedagang es gitu. Ya sebenarnya kita harus menyambut peristiwa viral ini dengan sukacita. Artinya itu bisa kejadian dengan siapapun, bisa dengan kita, saudara kita, adik kita. Toh di sini kan kalau bicara kerugian, siapa yang dirugikan saat ini detik ini? Nggak ada. Gitu. Yang ada, kita bisa ambil hikmahnya semua dari peristiwa ini. Termasuk kami. Kami juga pasti mendapatkan hikmah dari peristiwa ini, kita mendapatkan pembelajaran. Oh, mungkin besok ke depan saya jadi pengacara, jangan asal ngomong. Jangan asal ngomong, kumpulin media, ngomong bahwa itu si laki-laki itu mau kondo, si laki-laki itu
nggak punya kerjaan, si laki-laki itu minta duit terus sama istri. Pada faktanya, pada kenyataannya tidak seperti itu, gitu loh, ya. Suaminya transfer terus. Suaminya transfer terus, Suami gitu. transfer terus. Jadi itu yang perlu saya juga mengedukasi kepada masyarakat dan netizen, ya. Sekali lagi saya sampaikan apresiasi kepada netizen Indonesia khususnya gerakan cepatnya mereka untuk hal-hal yang positif, tapi juga mohon gerakan kalian jangan sampai berubah menjadi negatif. Orang yang sudah beres, adem, reda, jangan dibikin cerita kemana-mana lagi, ngawur atau bahkan sampai gaduh. Ya, cukup. Apabila ada yang melakukan itu, apakah bisa dituntut sama Gus Miftah? Gimana, Bang? Gimana? Nama baik. Gimana? Ada yang masih mau manas-manasi gitu, Bang? Nggak ada sih, beliau bukan orang seperti itu. Beliau, ya, oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kawan-kawan rekan-rekan media hari ini yang sudah hadir dan kita bisa silaturahmi lagi ya terkait perkembangan perkara penistaan agama yang kami laporkan tertanggal 15 Mei 2024. Ini cukup lama sekali ya. Kalau kita hubungkan dengan perkara yang lagi viral, ya kan? Pertama untuk perkaranya Pak Gus Miftah ini cukup viral, hanya urusan dengan si penjual ST, ya kan itu. Yang kami sangat miris sebagai pelapor, kita sebagai orang Muslim, Al-Quran kita diinjak sampai hari ini kok tidak viral, ya kan? Kenapa tidak bisa viral? Dan perkara ini saya melihat dikata jalan tapi setengah jalan. Tetapi perkara hanya urusan seorang pendakwa hanya salah berucap dan dia sudah mengakui kesalahannya, itu yang kita acung jempol. Dan dia sudah memaafkan secara hablum minan nasnya kepada si penjual ST. Tetapi yang kami sangat miris, ini ada sama-sama oknum pejabat, ya, sama-sama oknum pejabat. Dia menista agama, menurut kami dia menista agama yang sudah kami laporkan dengan LP nomor 2642 2024 tertanggal 15 Mei 2024 tidak viral. Jadi memang susah untuk membela agama yang sebenarnya, ya kan? Ya. Tapi kalau urusan-urusan yang hanya untuk salah ngomong, salah berucap, salah hilap aja sedikit, jadi rame begitu loh. Nah ini kadang-kadang kita akui netizen Indonesia ini hebat-hebat. Terima kasih kepada netizen Indonesia. Cuman kita juga wajib untuk membela agama kita, ya kan? Ada contoh kemarin Ada juga contoh yang rame ya. Yang Ya. rame. Ada seorang transgender, Transgender. ada seorang transgender pergi umroh, kalian langsung rame cepet sekali. Ya, Ya, itu. transgender pergi umroh, entah nawaitunya memang benar mau ibadah atau apapun itu, Ya. tapi kalian cepet langsung rame. Iya. Ini jelas-jelas nyata, ya, ada seorang oknum pejabat di Kementerian Perhubungan nginjek Al-Quran. Ya, ini bukan diduga lagi, nginjek Al-Quran. Ya. Kok bisa menyatakan hal itu? Kita punya videonya, Iya. ya, gitu loh. Iya. Jadi saya kadang suka bingung juga nih, netizen Indonesia ini sebenarnya bagaimana? Iya. Ya, untuk kasus yang remeh-temeh kadang kalian besar-besarkan, kalian viralkan luar biasa. Transgender pergi umroh, wah penistaan agama. Iya. Sekarang lebih tinggi mana? Ya, lebih tinggi mana kasusnya? Pejabat nginjek Al-Quran atau transgender pergi umroh? Saya mau tanya nih, ya, terutama pada netizen yang umat yang beragama Islam gitu loh. Lebih tinggi mana tingkat ininya, persoalannya? Ya, transgender pergi umroh, kalian rame, kalian bilang penistaan agama, ini itu, cekal orangnya, tangkap orangnya, sampai ditungguin di bandara. Iya. Ini loh, pejabat nginjek Al-Quran, kok kalian diem aja gitu loh? Iya. Ya ini yang sangat kami sesalkan saya sebagai pelapor sangat miris sekali ya. Karena perkara ini sudah lama sekali. 15 Mei 2024. Yang saya sangat khawatirkan perkara ini nanti dihentikan. Ujung-ujungnya saya dilapor balik loh nanti. Karena tidak terbukti. Ya kan? Kalau kayak gitu kita minta sama Iya. Majelis Ulama Indonesia Karena apa? bahwa orang Iya. yang nginjek Al-Quran itu bukan penistaan. Kita minta Iya. fatwanya. Dan yang kita miris, kita sebagai pelapor sampai hari ini mau ketemu Majelis Ulama Indonesia aja tidak diterima.
Saya itu udah bersurat seluruh Indonesia ini, udah hampir seluruh institusi, termasuk Pak Ma'ruf Amin, kepada Kementerian Agama, kepada Majelis Ulama Indonesia. Tapi yang anehnya kenapa cuman pihak terlapor yang bisa ketemu bersama pengacaranya? Ada buktinya kita ya? Ada buktinya. Ketemu siapa? Ketemu Pengurus MUI MUI yang Pusat. jadi saksi juga di sini, ya kan? Jadi saksi juga di sini. Yang mirisnya kami sebagai dari Majelis Ulama Indonesia ini menyatakan bahwa ada dugaan, ya, ada dugaan bahasanya. Ini tidak menuduh ya, ada dugaan yang mengatakan bahwa nginjak Al-Quran itu bukan penistaan agama. Ini Majelis Ulama Indonesia loh yang mengatakan. Jadi ya itulah hukum Indonesia ini yang terjadi sekarang ini, ya kan? Jadi kita minta kepada Kementerian Agama, kepada Kapolri, kepada Kementerian Perhubungan agar saudara yang kami laporkan ini diberi sanksi. Ini ada dugaan juga kami dengar dia masih menjabat dan sekarang diam berita ini. Jadi kemana umat Muslim? Ya. Yang katanya Al-Quran itu kitab suci, mana? Katanya jihad bela agama. Jika agamamu dihina, ganti pakaianmu dengan kain kapan. Ah, nonsen, nggak ada buktinya. Ya, nggak ada mereka berjuang untuk agama, nggak ada yang saya lihat. Ini kita jihad fisabilillah. Saya ngirim surat ini, flash disk sudah kemana-mana. Saya layangkan video-video itu. Karena saya ngomong ngoceh ini bukan hanya ngomong tong kosong nyaring bunyinya, ada buktinya. Ini buat agama kita loh, sesama Muslim. Saya nggak tahu lagi harga diri umat Islam itu di mana. Tapi ketika Gus Miftah ngomong hanya dengan seorang penjual teh, es teh, ramainya banget ampun. Seorang transgender umroh salah pakaian, ramainya minta ampun. Tapi Al-Quran diinjak pejabat pada sepi kok sampai hari ini. Itu yang saya sangat miris sebagai, kalau memang ngerasa para netizen, para ulama, para habaib ngerasa Al-Quran itu kitab suci yang paling mulia, ya, kita harus support ini, kita harus dukung ini, agar harus kawal perkara ini. Intinya ini untuk umat Muslim, jangan sampai kitab sucinya dinista, diinjak seperti itu, dan bukan penistaan agama. Karena kita orang yang beradab, orang yang beragama, orang yang berpikir, apalagi dia seorang pejabat. Orang pejabat tidak mungkin karena dipaksakan oleh seorang istrinya sehingga dia melakukan itu. Itu hal-hal yang bodoh menurut saya. Itu. Ada upaya untuk MUI dalam perkara tadi ibarat itu. Ya, jadi perlu saya tambahkan ya. Jadi saya pribadi sempat berkomunikasi dengan Pak Sekjen MUI Pusat. Ya, beliau juga kemarin menyatakan bahwa beliau akan tentunya dengan alat bukti yang kami perlihatkan kepada Pak Sekjen MUI Pusat itu, beliau akan menyatakan kami akan memberikan keterangan sebenar-benarnya. Gitu. Dan kemarin sudah diganti, ya, artinya sudah diganti saksinya yang katanya kemarin itu dianggap bukan satu penistaan agama, namun saat ini pihak MUI Pusat juga sudah mengirimkan saksi ahli berikutnya. Artinya dari pihak MUI memberikan Sudah merespon dengan baik. Sudah merespon dengan baik. langkah ke depan. Ya. Inisial yang Ya, inisialnya AK ya. AK. Pejabat di Kemenhub. Ya mungkin Pak Asep Kosasi ya. Asep Kosasi namanya. Ya. Ya mungkin itu dari saya ya. Jadi perkembangan perkara ini setelah diperiksa dari 14 orang saksi termasuk saya pelapor ya. Jadi Siapa? pelapornya saya Ferry Awansyah, saksinya istri terlapor sendiri, istri sahnya ya, karena dia menyaksikan langsung ya kan. Yang juga pengacara dari istrinya Ibu Berbi Kumalasari, ada juga bukti yang dihilangkan, tapi alhamdulillah Allah kuasa, karena makhluk tidak kuasa. Dari konter HP yang pernah handphonenya dibanting pecah itu kembali lagi, namanya saksi dari konter HP itu Aulia. Nah, saudara saksi Aulia juga menerangkan bahwa itu memang masih ada. Ada juga Ustadz dari Gusnawan atau dari Sulaiman. Ada juga saksi dari adiknya terlapor, yaitu Pak Sandi Arta. Ada juga saksi dokter ini, dokter Indonesia kecantikan ini, dokter Nize Liliana, yang mana dugaan dulu dia dituduh pernah berada hubungan dengan ini, ya kan? Dugaannya seperti itu.
dituduh seperti itu, akhirnya dia melakukan sumpah bahwa dia tidak mengakui. Nah, ada juga dari MUI yang namanya saya tadi katakan, yang ada dugaan yang saya katakan, Ustadz M. Holil Nafis ini dari MUI yang menyatakan itu kalau seperti yang dilakukan dia melakukan minyak Al-Quran itu bukanlah penistaan agama. Itu menurut dia. Dugaannya seperti itu, keterangan saksinya. Terus dari MUI ada lagi yang baru. Kita nggak tahu, mudah-mudahan keterangannya beda dengan Bapak yang Holil Nafis ini ya. Pak Abdul Manan dari MUI juga. Terus ada juga Dr. HM Nurul Irfan MAG MUI. Ada juga dari Dedi Slamet dari Kementerian Agama. Alhamdulillah ya. Terus dari Profesor Dr. Wahyu Wibowo MM ahli bahasa. Ada juga Profesor Dr.